Hai Sobat Kanwil, di video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Analisis regresi memiliki tujuan, pertama, untuk mendapatkan pola hubungan secara sistematis dari variabel X dan variabel Y. Kedua, untuk mengetahui besar perubahan variabel X terhadap variabel Y. Dan ketiga, untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X diketahui. Kanwil DJPB menggunakan analisis regresi untuk menganalisis kebijakan fiskal dan makroekonomi daerah dalam rangka memberikan rekomendasi atas berbagai isu perekonomian daerah. Analisis regresi ini dilakukan dalam 4 tahapan, antara lain persiapan awal, mengumpulkan data, melakukan analisis regresi, dan membaca hasil analisis. Tahap pertama, persiapan awal. 1. Tentukan tujuan analisis dan data yang diperlukan. Contohnya, pada video ini kita akan membahas mengenai pengaruh belanja pegawai dan belanja barang dalam pertumbuhan perekonomian Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya, kita akan menggunakan PDRB sebagai indikator dalam pertumbuhan perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Model penelitian yang digunakan yaitu PDRB sama dengan alfa tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah E. 2. Persiapkan aplikasi yang akan digunakan. Di video kali ini, kita akan menggunakan aplikasi SPSS Statistik edisi 26. Tahap kedua, mengumpulkan data. 1. Buka website sesuai data yang diperlukan. Untuk data PDRB dapat diperoleh melalui jakarta.bps.go.id/press release. Pilih subjek produk domestik regional bruto atau PDRB, kemudian pilih data tiap tahunnya, lalu unduh file yang membahas mengenai perekonomian Jakarta. Selanjutnya, untuk data belanja pegawai dan belanja barang dapat diperoleh melalui ppid.jakarta.go.id/laporan strip keuangan, strip pemerintah, strip daerah. Kemudian unduh file tahun yang dituju. 2. Persiapkan tabel data penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. 3. Perumusan hipotesis. Berdasarkan judul pengaruh belanja pegawai dan belanja barang dalam pertumbuhan perekonomian Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa X1 adalah belanja pegawai, X2 adalah belanja barang, dan Y adalah PDRB Provinsi DKI Jakarta. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, belanja pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, belanja barang berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta. Dan yang ketiga, belanja pegawai dan belanja barang secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta. Tahap ketiga, melakukan analisis regresi. Buka aplikasi SPSS Statistics, kemudian klik pada variabel view, masukkan variabel terikat dan variabel bebas di kolom name, lalu beri nama pada kolom label, kemudian ubah measure menjadi scale. Lalu kembali ke data view, dan masukkan data yang tadi telah disiapkan sebelumnya. Klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Masukkan belanja pegawai dan belanja barang ke kolom independen dan PDRB ke kolom dependen. Lalu klik Statistics. Centang pada bagian deskriptif, collinearity, diagnostik, dan Durbin-Watson. Lalu klik Continue. Kemudian klik Plots. Pada bagian Y, isi S-Receipt dan X, Z-Spread. Kemudian
centang bagian histogram dan normal probability plot, lalu klik continue. Selanjutnya klik OK untuk melihat hasil analisis. Tahap 4, membaca hasil analisis regresi. Sebelum menjawab rumusan hipotesis, yang pertama kita harus melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model yang terbaik dalam hal kecepatan estimasi, tidak bias, serta konsisten. Uji asumsi klasik yang pertama ada uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen, ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Bisa dilihat di diagram histogram, jika membentuk lengkung curve normal, maka residual dinyatakan normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Pada diagram histogram, ini membentuk lengkung curve normal, maka asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Menurut Ghazali, uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Nilai cut-off pada uji multikolinearitas ini yaitu dengan nilai toleransi lebih dari 0,1 atau VIF kurang dari 10. Dilihat dari tabel koefisien, diketahui bahwa nilai toleransi dan VIF pada belanja pegawai dan belanja barang memenuhi nilai cut-off. Artinya, tidak terjadi masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Menurut Juliandi, uji heteroskedastisitas dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pada grafik scatter plot, apabila tidak terdapat pola tertentu dan menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka pada penelitian ini lulus uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang terakhir ada uji autokorelasi. Menurut Ghazali, autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Jika D lebih besar dari DU dan kurang dari 4 kurang DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Kita lihat pada tabel Durbin-Watson dengan N sama dengan 11 dan K sama dengan 2, yaitu variabel bebasnya, diketahui nilai DU sama dengan 1,6044, maka 4 dikurang DU sama dengan 2,3956. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,684. Maka penelitian ini lulus uji autokorelasi. Setelah melakukan uji asumsi klasik, kita akan membaca hasil regresi linear berganda. Analisis regresi ini dilakukan melalui uji T parsial dan uji F simultan. Uji T parsial, menurut Mulyono, digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Menurut Imam Ghazali, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Dilihat pada tabel koefisien, diketahui bahwa belanja pegawai memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,019. Artinya, hipotesis pertama diterima. Kemudian, untuk belanja barang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,06, artinya lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 2 ditolak. Berikutnya, ada uji F simultan. Menurut Mulyono, uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada tabel ANOVA, diketahui bahwa hasil penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang kurang dari 0,005. Sehingga hipotesis yang ketiga diterima.
Kesimpulan dari hasil analisis ini adalah pengaruh pengeluaran pemerintah APBD jika dilihat dari jenis belanja terhadap PDRB menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PDRB di DKI Jakarta, sedangkan belanja barang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh belanja pegawai. Belanja pegawai tersebut mendorong tingkat konsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap PDRB. Sedangkan beberapa akun pada belanja barang berpotensi menghasilkan aset tetap yang berdampak pada perekonomian jangka panjang, sehingga belum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hasil penelitian dapat dituliskan sebagai PDRB sama dengan minus 1,835 ditambah 81,296 X1 ditambah 58,526 X2 ditambah E, di mana X1 adalah belanja pegawai, X2 adalah belanja barang, dan E adalah residual atau error. Terima kasih sudah belajar bareng, semoga videonya bermanfaat ya.